Hai, nama saya Tunjung Aryadi, NIM 136. Saya dari kelompok 5. Nama advertising agency kami adalah Manot Advertising Agency. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, laki-laki dan perempuan pada rentang usia 18-34 tahun. Mengapa kami memilih usia 18-34 tahun yang notabene adalah remaja? Karena anak-anak atau orang-orang pada rentang usia tersebut gemar untuk mengkonsumsi junk food. Yang kedua, anggaran. Kami memerlukan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk memulai perusahaan atau membuat iklan ini. Yang kedua, tanggal rilis yaitu 6 Juli 2020 sampai 26 Oktober 2020. Objek kampanye yang pertama menyuruhkan produk dari La Fonte. Kami memiliki dua jenis produk, yang pertama spaghetti kering dan kedua spaghetti instan. Dua, memperkenalkan produk spaghetti instan dan mendorong konsumen untuk membeli produk La Fonte Spaghetti. Target pasar kami yaitu jangkauannya sangat luas, yaitu nasional. Yang kedua, brand and objective. Brand objektif menawarkan inovasi di bidang makanan instan, yaitu spaghetti. Untuk kalangan muda milenial yang produktif dan memiliki mobilitas yang tinggi, cocok menjadi segmentasi produk ini. Karena instan, praktis, berbahan asli, dan varian rasanya yang begitu banyak. Yang kedua, campaign objektif menyuruhkan produk baru La Fonte yaitu spaghetti kering dan instan, memperkenalkan produk spaghetti instan dan mendorong konsumen untuk membeli produk La Fonte Spaghetti. 3. Situation analysis. Perusahaan atau produk yang memiliki merek yang kuat cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan persepsi pelanggan. Bukan hanya merek yang akan memberikan keuntungan pada perusahaan, akan tetapi kesan dan kepercayaan serta preferensi konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan menjadi lebih penting. Kesan yang diberikan oleh konsumen akan sangat berarti untuk perusahaan, karena akan membentuk image dari produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap pasta spaghetti La Fonte dibanding merek lainnya dan menganalisis bagaimana brand image pasta spaghetti La Fonte dibandingkan pada brand lainnya. Data yang digunakan adalah primer dan dokumen yang terkait dengan pasta. Alat analisis yang digunakan adalah deskripsi, diagram radar, analisis bitplot. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa konsumen pasta spaghetti sebagian besar adalah perempuan usia muda yang berpendidikan dan merupakan ibu rumah tangga. Pasta spaghetti merek La Fonte berhasil menduduki top of mind, yang berarti merek tersebut paling diingat pertama kali dalam benak konsumen, sebesar 65% dibanding pasta spaghetti merek lainnya. Hal ini disebabkan gencarnya promosi yang telah kami lakukan dengan perusahaan Bogasari. Lalu kompetitor analisis. Kami mempunyai beberapa kompetitor dalam penjualan spaghetti. Yang pertama adalah Honig. Honig merupakan merek pasta pertama yang beredar di pasaran lokal dan pertama kali dikenal masyarakat. Perusahaan ini memproduksi Honig berada di Belanda. Yang kedua, La Pasta merupakan produk pasta instan yang diproduksi oleh PT Forisa Nusa Persada. Produk ini menjadi kompetitor lokal yang memiliki keunggulan yang banyak, yaitu variasi produk yang banyak juga. Yang terakhir adalah PT Sanremo yang diproduksi adalah PT Sukanda Jaya. PT Sukanda Jaya ini merupakan perusahaan yang memiliki 113 brand dan salah satu produk andalannya adalah Sanremo. Produk ini memiliki varian dan dikenal memiliki pasta yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Diagram radar, analisis bitplot. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor. Dari hasil penelitian ini,
terlihat bahwa konsumen pasta spaghetti sebagian besar adalah perempuan usia muda yang berpendidikan dan merupakan ibu rumah tangga. Pasta spaghetti merek La Fonte berhasil menduduki top of mind, yang berarti merek tersebut paling diingat pertama kali dalam benak konsumen, sebesar 65% dibanding pasta spaghetti merek lainnya. Hal ini disebabkan gencarnya promosi yang telah kami lakukan dengan perusahaan Bogasari. Lalu kompetitor analisis. Kami mempunyai beberapa kompetitor dalam penjualan spaghetti. Yang pertama adalah Honig. Honig merupakan merek pasta pertama yang beredar di pasaran lokal dan pertama kali dikenal masyarakat. Perusahaan ini memproduksi Honig berada di Belanda. Yang kedua, La Pasta merupakan produk pasta instan yang diproduksi oleh PT Forisa Nusa Persada. Produk ini menjadi kompetitor lokal yang memiliki keunggulan yang banyak, yaitu variasi produk yang banyak juga. Yang terakhir adalah PT Sanremo yang diproduksi adalah PT Sukanda Jaya. PT Sukanda Jaya ini merupakan perusahaan yang memiliki 113 brand dan salah satu produk andalannya adalah Sanremo. Produk ini memiliki varian dan dikenal memiliki pasta yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Mismendra Utama Pamara, NIM 118, akan melanjutkan presentasi dari Tunjung. Di sini ada advertising usage. Pertama ada Honig. 1. Televisi di negara Belanda. 2. Koran di negara Belanda. 3. Di majalah negara Belanda. 4. Twitter. 5. Facebook. 6. Instagram. Dan 7. direct selling di negara Belanda maupun Indonesia. Selanjutnya adalah pasta. 1. Televisi. 2. Majalah. 3. Facebook. 4. Instagram. 5. Twitter. 6. direct selling. Dan selanjutnya ada Sanremo. 1. Televisi, majalah, Facebook, Twitter, Instagram, dan yang terakhir direct selling. Selanjutnya saya akan membacakan suatu. Pertama ada strength atau kekuatan. 1. Kandungan gizi dalam pasta ini sangatlah banyak, seperti karbohidrat, serat, dan protein. 2. Pasta ini sangat enak dan dapat memberikan sensasi kenikmatan karena perpaduan rasa dan keju dan saus khas kami. Selanjutnya, ketiga, harga pasta ini sangat terjangkau. Rasa pasta ini lebih enak dibanding pasta lain. 5. Tampilan bumbu yang menarik dan menarik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kami dapat melihat kelemahan pada produk ini adalah hasil produksi tidak tahan lama, harus segera dikonsumsi. Produknya terlalu mudah untuk ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Kami melihat peluang yang muncul sebagai berikut. Masifnya anak muda yang suka makan junk food. 2. Pasaran yang sangat baik dan efektif. 3. Peluang pasar masih besar karena belum terlalu banyak pesaing. 4. Makanan ini sangat mudah, sangat disukai oleh anak-anak sampai orang dewasa. 5. Threat atau ancaman. Kami memperkirakan ancaman yang akan muncul adalah adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal, munculnya produk baru dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis target audience. Mengingat produk spaghetti masih belum banyak dikenal oleh sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia, di mana sebagian masyarakat masih menganggap produk tersebut merupakan produk elit dan asing yang bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah. Produk tersebut
merupakan produk elit dan asing yang bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang tentunya harga jualnya pun relatif mahal. Maka upaya pengembangan pasar produk pasta di dalam negeri pun dilakukan secara bertahap sambil terus memasyarakat produk tersebut. Produk ini mempunyai segmen pasar geografis untuk segala keadaan geografis, demografis untuk segala usia mulai dari anak sampai dewasa, terutama anak muda milenial yang produktif dan yang memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya, kelas sosial ditujukan bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Namun dalam kehidupan realita masyarakat, semua kelas sosial bisa mengonsumsi makanan ini. Psikografis ditujukan bagi masyarakat yang menyukai pola hidup praktis. Selanjutnya ada key insight. Konsumen masyarakat cenderung lebih menyukai sesuatu atau produk yang simpel dan praktis. Konsumen masyarakat cenderung lebih menyukai sesuatu atau produk yang simpel dan praktis. Merek La Fonte Spaghetti menawarkan produk spaghetti yang praktis namun mengandung banyak nutrisi baik. Jadi ada kompetisi kategori. La Fonte Spaghetti merupakan pelopor brand spaghetti praktis di Indonesia dan sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. 2. Ada strategi overview. Tahap 1, mengiklankan pada TV, sosial media, brand untuk lebih mengenalkan produk. Tahap 2, bekerjasama dengan artis atau influencer untuk mempopulerkan produk di sosial media. 3, bekerja sama dengan acara kuliner di TV. 4, ada membuat event kuliner di beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya ada melakukan direct selling seperti live kitchen atau games beladia. Dan ini ada grafik budget allocation. Biaya perikanan La Fonte Spaghetti printnya ada 15%, sosial 20%, OH 30%, TV-nya 30%. Total net budget ada 2 miliar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Amila Vidina, NIM 133. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu budget allocation. Nah, untuk total biaya kita, totalnya 2 miliar, kita bagi menjadi 4, yaitu untuk TV 35%, untuk print 15%, untuk sosial 20%, untuk OH 30%. Pertama, untuk TV, tujuannya untuk membangun kesadaran merek dan mendapatkan perhatian khalayak luas. Strateginya, iklan TV akan secara strategis ditayangkan di setiap jaringan saluran TV yang paling sering ditonton pemirsa, khususnya pada acara survival atau reality show yang bertema kuliner dan sebagainya. Program sponsor strategi melalui mensponsori program populer dan menggabungkan penempatan produk dengan branded entertainment network atau band ke dalam acara. Berikut ini adalah tabelnya. Untuk selanjutnya, print tujuannya mempertahankan persepsi merek positif dengan konsumen sebelumnya. Strategi memanfaatkan koran atau majalah dengan reputasi yang baik. Insersi 2 warna, halaman penuh iklan di setiap edisi majalah Wacana Mitra dan Femina, dan setengah halaman iklan di setiap edisi koran Sindo News. Di bawah ini adalah tabelnya. Lalu yang ketiga adalah sosial, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran lini produk La Fonte, menginformasikan event terbaru dan terlibat
dengan konsumen. Membuat dan memanage akun Instagram official La Fonte Spaghetti, bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran produk lewat Instagram dan YouTube. Berikut ini adalah tabel dari sosial. Lalu yang keempat adalah OOH. Tujuannya menciptakan pengalaman langsung yang menarik, bertemu langsung dengan konsumen, melakukan transaksi jual beli pada event, dan meningkatkan citra brand. Di bawah ini adalah tabelnya. Nah, untuk flowchart-nya, jadi untuk total 2 miliar kita bagi ke dalam 4 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, dengan pembagian TV 700 juta, untuk print 300 juta, untuk sosial 400 juta, dan untuk OOH 600 juta. Dan totalnya semua 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firani Anggarawati, biasa dipanggil Firanti, NIM 114. Baik, saya Firanti akan melanjutkan presentasinya. Saya akan masuk di appendix. Berikut merupakan data 10 e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2018. Jadi pendistribusian produk La Fonte Spaghetti itu ditujukan ke retailer dan e-commerce. Oleh karena itu, kami melihat peluang e-commerce dengan pengunjung terbanyak agar produk La Fonte Spaghetti dapat dijangkau masyarakat Indonesia secara luas. Untuk retailer sendiri, kami akan menargetkan untuk pemasokan di retailer seperti Indomaret atau Alfamart dan lain sebagainya. Untuk e-commerce, kami akan mengambil 3 urutan e-commerce yang memiliki pengunjung yang terbanyak, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kemudian selanjutnya, influencer. Di media sosial Instagram, kita dapat memanfaatkan kegiatan pemasaran, yaitu endorsement atau PP, paid promote, di mana suatu produk atau jasa dapat diiklankan atau dipromosikan oleh selebgram maupun selebriti. Jadi kan kita rencana ngiklanin produk La Fonte Spaghetti, di mana itu adalah merupakan industri makanan instan. Kami di sini melihat peluang bahwa lebih baik atau cocoknya itu pakai atau menggait chef. Dan kami melihat Chef Juna dan Chef Renata itu merupakan chef yang sudah dikenal masyarakat luas. Jadi akan berdampak pada produk yang diiklankan oleh chef tersebut di mata masyarakat. Kemudian masuk di YouTube. YouTube menjadi platform streaming memiliki sekitar 2 miliar pengguna per bulan. Peluang keberhasilan suatu iklan sangat tinggi jika produk dipasarkan di YouTube. Serta kami akan mengadakan suatu program acara masak dengan menggait salah satu channel YouTube masakan Nusantara, yaitu Rasa Sayange. Dengan membuat challenge berhadiah, yaitu seperti memadukan spaghetti La Fonte dengan bumbu Nusantara. Produk La Fonte untuk spaghetti itu kan ada yang spaghetti instan dan juga spaghetti kering. Kami akan fokuskan pada spaghetti yang kering, di mana itu bisa diolah dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Kemudian masuk di grafik persentase sebaran responden berdasarkan top of mind merek spaghetti. Top of mind atau puncak pikiran adalah brand awareness tertinggi yang merupakan pimpinan dari berbagai merek yang terdapat di dalam produk serupa yang ada dalam pikiran konsumen. Top of mind ini menggambarkan merek yang pertama kali diingat oleh konsumen. Kemudian
merek spaghetti yang pernah dikonsumsi. Karena La Fonte merupakan produk baru, sehingga akan membuat konsumen untuk mencoba spaghetti ini gitu. Itu kan terlihat La Fonte unggul antara produk Honig dan Sanremo. Kemudian merek spaghetti yang paling sering dikonsumsi. La Fonte menjadi teratas lagi karena pertimbangan utama dalam membeli pasta spaghetti adalah rasa. La Fonte dinilai memiliki cita rasa yang enak dan memiliki tekstur yang kenyal. Kemudian presentasi pertimbangan dalam membeli pasta spaghetti. Yang pertama itu rasa. Kebanyakan konsumen memilih produk La Fonte pada presentasi sebelumnya ya, itu karena alasan rasa. Jadi rasa merupakan poin suatu produk atau rasa yang khas dari suatu produk itu akan membuat konsumen betah pada produk itu. Kemudian harga dan kekenyalan masuk di 2 teratas. Kemudian merek, seperti tadi saya menyebutkan top of mind. Kemudian kehalalan. Seringkali produk spaghetti itu dinilai dari luar negeri. Jadi pandangan masyarakat itu menilai ini halal gak ya atau gimana. Jadi produk spaghetti itu harus meyakinkan atau memberi penjelasan mengenai produk dan wajib memiliki sertifikat halal dari MUI, seperti itu. Kemudian selanjutnya kemasan, kandungan gizi, proses memasak, volume, kadaluarsa. Ini merupakan data volume penjualan pasta spaghetti di Hero Supermarket pada tahun 2005. La Fonte yang kering itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama 250 gram, yang satu 500 gram. Itu dua-duanya menjadi market leader di PT Hero Supermarket pada tahun 2005. Menjadi yang teratas, kemudian disusul produk Honig, kemudian selanjutnya Sanremo. Kesimpulan dari saya, La Fonte dapat disebut sebagai market leader. Meskipun La Fonte memfokuskan kegiatan pemasaran produk pasta ke pasar ekspor, namun akan ditingkatkan kembali untuk pemasaran di dalam negeri agar tetap menjadi market leader. Sekian dari kami, kelompok 5, Manut Agensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.